Ikan gapi seringnya dianggap sebagai ikannya para pemula ya, karena ikan gapi ini dianggap paling mudah pemeliharaannya dibandingkan dengan ikan-ikan air tawar yang lain. Tapi apakah memang benar semudah itu memelihara ikan gapi? Seringnya kita juga, apalagi para pemula ya, pada waktu membeli ikan gapi, ikannya dianggap sehat pada waktu datang dan aman-aman aja, tapi setelah beberapa hari kemudian banyak yang mati dan seringnya kejadian itu berulang-ulang. Nah, ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum memelihara ikan gapi sehingga ikan gapi yang dibeli tidak sering mati. Salam sehati semua teman-teman pecinta ikan gapi. Ketemu lagi dengan saya Gunawan di channel saya ini. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 tips yang harus diperhatikan supaya pada waktu membeli ikan gapi tidak gampang mati ya setelah datang di tempat kita dan kita pelihara beberapa hari tidak mati, beli lagi, mati, beli lagi. Itu yang kadang-kadang sering kita hadapi. Nah, ada 5 hal ini ya teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan bila ingin membeli ikan gapi. Hal pertama yang harus teman-teman perhatikan bila ingin membeli ikan gapi adalah memilih breedernya ya. Jadi kepada breeder siapa kita akan membeli ikan gapinya. Nah, pastinya tujuan kita untuk apa ya? Terutama bagi teman-teman yang pengen untuk breeding ya, untuk mengembangbiakkan, pastinya harus memilih breeder yang sudah terpercaya ya, breeder yang sudah banyak menghasilkan indukan-indukan atau calon-calon indukan yang terpercaya dan juga line garis keturunannya yang sudah pasti. Jadinya nanti apabila teman-teman ngebreed ya, hasilnya juga akan memuaskan dan bisa dijadikan lahan bisnis buat teman-teman yang memang kepengen untuk bisnis ikan gapi. Nah, tips yang pertama harus pinter-pinter memilih breeder yang sudah terpercaya, memilih breeder yang sudah berpengalaman. Tips kedua supaya gapi yang kita beli nantinya bisa hidup dengan aman sentosa dalam jangka lama ya di tempat kita adalah memilih lokasi di mana breeder tersebut tinggal. Mengapa hal tersebut penting ya? Seumpamanya kita tinggal di daerah Pantura ya, atau di dataran rendah yang suhunya panas, sebaiknya juga memilih breeder atau penjual ikan gapi yang lokasinya sama, hampir sama ya dengan kita. Dan juga jangan membeli dari breeder yang tinggal di dataran tinggi atau di udaranya yang dingin, sehingga gapi yang kita beli tidak akan kesulitan menyesuaikan diri ya. Jadi seumpamanya saya tinggal di Surabaya, saya membeli ikan dari Tangerang, Jakarta yang suhunya relatif hampir sama, ikan gapi yang sampai di tempat saya akan lebih mudah menyesuaikan diri daripada dari udara dingin datang ke Surabaya udaranya panas. Nah, ini salah satu penyebab ikan gapi susah menyesuaikan diri, stres, dan gampang mati. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara breeder tersebut membesarkan ikan gapi dari burayak sampai menjadi usia remaja atau usia siap yang dijual kepada kita. Nah, kita ini penting ya harus melihat hal tersebut. Umpamanya breeder tersebut mempunyai kebiasaan membesarkan ikan gapinya di area outdoor atau di luar ruangan ya, atau mungkin dia membesarkan ikan gapinya di area indoor. Nah, kita sendiri harus melihat kita ini ingin breeding di tempat mana. Kita gunakan akuarium di dalam ruangan atau di halaman outdoor. Apabila kita ingin membesarkan atau memelihara gapi di ruangan indoor ya, atau di dalam ruangan, sebaiknya kita juga memilih breeder yang membesarkan ikan gapinya di ruangan indoor sehingga penyesuaiannya cukup mudah ya, dan ikan gapi begitu sampai di tempat kita tidak perlu menyesuaikan diri lagi ya, tinggal ya sebentar aja penyesuaian, ikan gapinya sudah bisa hidup dengan aman tentram. Beda kalau ikan gapi tersebut biasa
dipelihara di outdoor ya, di luar ruangan, mulai kecil sampai siap jual, dijual ke kita ya. Kita beli lalu kita taruh akuarium di dalam ruangan. Wah, ini ikan gapi akan membutuhkan hal yang berat untuk menyesuaikan diri ya, sehingga nggak salah kalau kemudian gapi yang baru kita beli akan cepat mati ya, apalagi kalau kita tidak maintain atau pelihara secara baik-baik. Hal keempat yang harus diperhatikan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tahu breeder tersebut seringnya memberi makan ikan gapi yang kita beli ini dengan pakan apa ya, pakan hidup atau pelet atau mix campuran dari keduanya, sehingga kita bisa segera menyesuaikan. Umpamanya breeder tersebut lebih banyak memberi makan hidup kepada gapinya mulai lahir sampai dengan remaja siap jual. Begitu dijual ke kita, kita kasih makan pelet. Nah, makanya ikan gapi tersebut akan susah makannya ya, karena tidak terbiasa, dan akhirnya bisa jadi stres dan juga sakit lalu mati. Nah, itulah salah satu juga penyebab ikan gapi yang kita beli yang awalnya datang ke tempat kita selamat ya, tiba-tiba ikan gapinya mati tanpa sebab. Itu tadi 4 hal ya yang harus kita perhatikan bila ingin membeli gapi dan tidak ingin gapi yang kita beli sering-sering mati ya. Kita beli lagi stres ya, kita akhirnya udahlah nggak pelihara gapi lagi. Nah, di samping keempat hal tadi ada hal kelima yang penting juga ya. Kalau kita memilih breeder yang kita percaya, kita harus memilih breeder yang bersedia memberikan feedback kepada kita sebagai pemula. Saya lebih senang membeli ke breeder daripada ke pedagang ya, karena breeder biasanya mau memberi masukan ke kita ya, bagaimana memelihara gapi yang betul, bagaimana menenakkan gapi, bagaimana memelihara buraya, bagaimana cara memberi pakannya. Nah, itu teman-teman, 5 hal yang harus kita perhatikan supaya pada waktu membeli ikan gapi, ikan yang kita beli sehat walafiat, dalam waktu yang lama bisa beranak pinak, membuat hati kita gembira. Ikan gapi yang kita beli tidak gampang mati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehati.